Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Saya lagi aktivitas aku di sini pagi-pagi aku mau masak, mau bikin sarapan dulu buat sarapan. Nih kebetulan masih ada stok ikan ya teman-teman, jadi aku mau goreng ikan aja. Pokoknya kalau udah nyetok ikan kayak gini nggak ribet-ribet ya. Aku juga nggak bikin sayur, itu lagi mager aja sih ya teman-teman. Nah, dan ini untuk ikannya aku pakai bumbu marinasi aja karena Rapan itu emang suka banget pakai bumbu marinasi yang instan ini ya teman-teman. Biasanya tuh aku bikin sendiri, tapi semenjak aku beli yang instan itu Rapan minta dibikinin yang instan terus gitu ya teman-teman untuk bumbunya. Nah, dan di sini aku juga mau bikin sambal mentah atau sambal kencur dulu. Nah, kalau papahnya kan sarapan harus ada sambal ya teman-teman. Jadi ya udah nih aku bikin sambal dulu. Dan ini kayaknya papahnya juga sama ya, sarapannya sama ikan aja karena hari ini tuh aku lagi mager banget buat masak-masak. Pokoknya ada yang gampang-gampang kayak gini udah deh, yang penting kalau papahnya sama Rapan itu ada ikan sama sambal ya. Tapi kalau aku nggak jalan ya teman-teman kalau cuma ada ikan doang. Aku tuh lebih ke pengen sayuran ya dibanding ikan kayak gitu. Nah, dan di sini juga aku mau nyuci piring dulu. Itu aku belum nyuapin Rapan ya teman-teman karena barusan Rapan aku tanya belum pengen sarapan katanya. Ya udahlah, di sini mumpung Rapan juga belum sarapan, aku mau beres-beres sama nyuci-nyuci piring dulu kayak gini. Karena kalau pagi-pagi itu udah pasti cucian piring numpuk ya teman-teman. Apalagi kalau aku itu orangnya mageran, terus kalau misalkan lagi males ya udah nggak dibikin ribet, nggak bakalan aku kerjain sampai besok pun. Dan ini untuk cucian piring aku udah beres semua, udah enak ya teman-teman kalau udah beres itu. Nah, ini aku mau lanjut bikin nasi goreng. Barusan aku mau nyuapin Rapan, tapi Rapan nggak mau pakai nasi putih, katanya pengen nasi goreng. Untuk bumbu nasi gorengnya aku mau pakai bawang putih aja karena Rapan itu nggak suka berbawangan ya teman-teman. Ini juga bawang putih sebenarnya nggak suka, cuman ini kan bagus katanya buat apa ya, mencegah masuk angin ya teman-teman. Jadi setiap masakan aku pakein bawang putih ya. Nah, untuk bawang putihnya juga ini aku cincang-cincang aja, nggak aku ulek, males ya teman-teman, apalagi kalau masak nasinya sedikit gitu. Nah, ini untuk nasi gorengnya gampang banget sih, tinggal ditambahkan kecap sama penyedap rasa udah jadi nih kalau Rapan. Pokoknya dia itu kalau nasi goreng harus polos, tidak boleh ada sayuran, bakso kayak gitu-gitu, pokoknya nggak boleh yang bertopping ya, khusus untuk nasi goreng polos aja kayak gini. Cuma dipakein kecap penyedap rasa aja dia tuh udah doyan banget ya teman-teman. Tapi pernah aku bikinin yang banyak toppingnya gitu, dia nggak terlalu suka ya, jadi dia tuh emang lebih suka yang kayak gini. Nah, ini untuk nasi goreng kecapnya udah jadi, tinggal disuapin aja. Setelah Rapan makan ya aku mau langsung bajuin Rapan karena tadi Rapan juga sebelum sarapan udah mandi ya teman-teman. Dan alhamdulillah nih sekarang Rapan udah ada seragam sekolahnya ya, udah mulai pada jadi, udah mulai pada beres. Nah, ini untuk seragam hari Senin sama Selasa ya, karena di sekolahnya Rapan itu ada 4 seragam ya, ada seragam olahraga, terus seragam yang ini, ada seragam batik, dan juga putih-putih. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu seragamnya ada 4 ya. Nah, dan ini yang ada baru 1, baju olahraga sama batiknya juga belum. Kalau untuk putih-putih itu dari awal udah ada ya, karena itu nggak pesan dari sekolah, jadi kita beli sendiri. Nah, teman-teman, ini udah nyampe di sekolahannya Rapan, ini lagi pada antri mau masuk, ada yang keluar juga karena jamnya tuh TKA sama TKB beda ya. Untuk TKA itu tuh pagi-pagi sekitar jam 8,
jam 9 juga udah pulang. Tapi kalau untuk TKB dia masuknya jam 9, pulang jam 11, kadang setengah 9 juga udah masuk ya Dan teman-teman. seperti biasa, kalau Rapan udah masuk kelas, ini aku mau ke rumah mamanya Irawan dulu buat nungguin anak-anak pulang sekolah. Karena kalau aku pulang dulu ke rumah, itu tuh lumayan capek ya, jauh. Mending kalau setiap hari diantar jemput sama papahnya. Kadang kan papahnya juga nggak setiap hari ada di rumah ya teman-teman. Jadi aku tuh setiap hari kalau papahnya nggak ada di rumah, ya jalan kaki pulang perginya. Nah kalau misalkan bolak-balik, abis nganterin Rapan terus aku pulang lagi, ya lumayan capek juga ya. Jadi mendingan kita ngumpul-ngumpul aja nih di sini sama mama-mama yang lain. Walaupun ini nggak semuanya ngumpul ya, ini tuh kita paling cuman berempat atau berlima aja sih kayak gitu. Tapi kali-kali kalau misalkan ada acara makan-makan kayak gitu, biasanya lumayan sih mama-mama yang lainnya juga pada ikut. Nah kalau cuman sekedar nunggu-nunggu, ya udah kita tuh paling sedikitan aja ya teman-teman. Udah gitu kan nunggunya juga nggak lama, ini tuh setengah 11 juga udah pada pulang, kadang jam 11 ya tergantung deh, tergantung guru-gurunya gitu ya. Nah dan kebetulan besok itu mau ada acara hari santri, mau merayakan hari santri gitu ya teman-teman. Jadi ini kita mau pada bebikinan dulu. Nah ini untuk mama-mama yang lainnya juga pada datang ya. Ini kita mau bikin rambut ondel-ondel yang nantinya bakalan dikasih snack atau uang kayak gitu ya teman-teman, buat berbagi sama anak-anak yang lainnya, karena nanti kan mau ada acara pawai juga. Nah ini aku karena lihat ada makanan nih di depan, aku juga penasaran ini makanan apa, dan ternyata ini terbuatnya dari singkong loh teman-teman. Mungkin kasih pewarna ya, terus tengahnya itu ada apa ya namanya itu, pisang. Nah ini kalau orang sini bilangnya putri noong, tapi kayaknya sama deh, di aku juga di Sunda ada yang makanan kayak gini, cuman emang jarang bikin aja sih. Dan untuk mama-mama yang lainnya nih lagi pada sibuk mau nempel-nempelin snack di rambut ondel-ondelnya ya teman-teman. Nah kalau di Jakarta itu udah khas banget, setiap pawai pasti ada rambut ondel-ondel kayak gini. Mungkin karena khas Betawi itu ondel-ondel kali ya, setiap kali ada acara apapun udah pasti ada nih si rambut ondel-ondel ini, nggak pernah kehilangan, nggak pernah ketinggalan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah beres semua, besok tinggal acaranya. Ini aku langsung pulang, pas di rumah ini ibu mertua baru pada pulang dari Malaysia ya teman-teman. Nah ini lagi pada bagi-bagi oleh-oleh. Ini ada coklat yang rasa tiramisu gitu, nggak tahu ya ini coklat apa, pokoknya ini oleh-oleh Malaysia deh. Ini ada percoklatan karena oleh-olehnya emang coklat semua ya teman-teman. Dan ini kita tuh lagi ngobrol-ngobrol terus pengen makan bareng gitu, kira-kira makan sama apa ya. Tapi ini kebetulan di depan rumah itu kan masih ada pohon nangka. Nah ini untuk pohon nangkanya buahnya itu nggak dimatengin gitu loh teman-teman, jadi ini tuh khusus buat sayur. Nah jadi dalamnya tuh nggak ada daging atau bijinya gitu, cuman ada dami-daminya aja. Nah ini tuh enak banget dibikin sayur. Nah hari ini kita mau bikin tumis atau oseng nangka muda ya teman-teman. Nih mau aku kupasin dulu. Ini kalau ngupasin kayak gini sebenarnya aku males banget getahnya ya teman-teman. Ini tangan aku jadi korban, harusnya sih tadi pakai plastik ya. Cuman karena aku juga emang jarang ngupas-ngupas nangka muda, kecuali nangka yang udah tua ya, yang udah mateng. Nangka buah yang bisa kita makan, seneng banget deh aku kalau disuruh ngupasin nangka kayak gitu. Tapi kalau nangka muda kayak gini aku tuh paling males ya getahnya itu loh teman-teman. Nah ini juga getahnya banyak banget, ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini barusan kita metiknya 3, cuman yang 2 mau dibikin lalap katanya ya, jadi kita masaknya 1 aja karena 1 kayak gini juga kayaknya bakalan jadi banyak karena ya. Ini kan diirisnya tipis-tipis banget ya, ini mau dimasak pakai ikan teri. Nah ini yang motongin adik ipar aku, ya udahlah biarin aja. Nah barusan aku udah ngupasin kulitnya, jadi banyak banget getahnya teman-teman. Ini juga sama sih, pas di dalamnya juga ada getahnya gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, orang adik ipar aku tuh pengen motong-motongin kayak gitu. Nah dan ini sebenarnya kalau di tempat aku nangka kayak gini tuh atau nangka muda tuh lebih enak dibikin gudeg, karena nggak pernah ya nangka muda kayak gini tuh ditumis, yang ada dibikin sayur, pokoknya dikuahin gitu loh teman-teman, dikunyitin pakai santan kayak gitu-gitu. Kalau untuk ditumis kering kayak gini kayaknya belum pernah. Nah aku juga tahu-tahu di sini ya untuk nangka muda katanya enak banget nih kalau ditumis pakai ikan teri, dan ternyata bener loh ini tuh enak banget, apalagi kita berani bumbu ya kayak cabai sama
bawangnya itu berani banyak. Pokoknya ini tuh bener-bener mantep banget loh teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang belum pernah nyoba makan tumis nangka muda, cobain deh. Pokoknya ini enak banget. Yang penting pakai ikan teri ya. Itu tuh sedep banget loh teman-teman. Kalaupun nggak pakai ikan teri nggak apa-apa sih, tapi menurut aku lebih enak tuh pakai ikan teri ya ditumisnya. Nah, dan ini kebetulan ada lalapan sawi juga, tadi Mama Pais yang beli ya. Ini udah lewat maghrib, barusan aku pulang dulu ya teman-teman, karena nih rumahnya ibu mertua sama rumah aku juga nggak terlalu jauh. Nih kita tuh samping-sampingan gitu loh, dan di sekelilingnya ini tuh hampir saudara semua ya teman-teman. Nah, oke lah, sekarang kita langsung ke rumah ibu mertua lagi. Kebetulan ibu mertua aku tuh tinggalnya sama adik ipar aku ya, sama anaknya. Jadi di sini kalau misalkan masak-masak ya sama anaknya itu. Dan ini aku mau lanjut aja ke dapur buat masak, karena kan ini dapurnya juga di luar ya teman-teman. Pokoknya ini tuh semenjak jualan dapurnya di luar nih, gak dipindah-pindahin lagi ke dalam. Ya udah nih kita masak, tapi ternyata pas nyampe sini udah diiris-irisin nih untuk cabai bawang merahnya. Pokoknya ini untuk bumbu ikan terinya ya teman-teman. Terus di sini aku mau goreng dulu ikan asin, tapi untuk ikan asinnya nih mau aku cuci dulu. Sebenarnya aku tuh mau ikan teri, ikan asin kayak gitu-gitu tetap aku cuci dulu ya teman-teman, karena kan suka ada yang milih-milihnya tuh nggak pakai sarung tangan. Jadi langsung pakai tangannya aja kayak gitu ya, sama aja kan kotor. Jadi aku kalau beli ikan asin atau ikan teri walaupun udah dibungkusin kayak gitu tetap aja ya aku cuci dulu. Udah gitu kalau dicuci dulu enak ya, nggak terlalu asin banget untuk ikan teri atau ikan asinnya. Nah, dan sekarang aku mau lanjut aja buat goreng ikan asin, tapi ini ikan asinnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena emang sisaan katanya. Ini tuh ada yang ngasih, terus ada sisanya segini. Ya udah nih mau langsung aku goreng aja. Untuk ikan asinnya udah mateng, lanjut di sini mau numis dulu bawang merah. Ini untuk bumbu nangka muda sama ikan terinya ya. Nah, sebenarnya kalau aku yang masak untuk ikan terinya ini aku goreng duluan ya teman-teman, baru deh nanti masak bumbu terus masukin nangka mudanya dan terakhir aku masukin ikan teri. Tapi karena ini yang masaknya ada ipar aku, jadi sekarang ya udah ngikutin aja cara masaknya ada ipar aku ya teman-teman. Nah, ini ternyata untuk bawang merahnya ditumis duluan. Kalau misalkan udah mateng tinggal dimasukin aja ikan terinya. Nah, kalau ikan terinya juga udah matang, terakhir masukkan cabenya ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir banget ini tinggal dimasukkan nangka mudanya. Tapi ini untuk nangka mudanya direbus dulu sampai empuk ya, jangan langsung aja mentah-mentah dimasukin ke bumbu gitu. Jadi sebelumnya ini udah direbus dulu ya teman-teman. Nah, dan ini dia untuk tumis nangka muda campur ikan terinya udah mateng. Ini mau aku tuangin di mangkok aja, karena nanti kan kita makannya bareng-bareng ya teman-teman. Lanjut nih untuk lalapannya ada timun, karena timunnya juga di warung gak ada lagi nih, tinggal 3 buah. Jadi ini kita potong-potongin aja ya biar cukup semuanya bisa makan. Nah, ini kita makannya di depan aja. Terus itu ada Milan lagi belajar, lagi ngerjain PR ya teman-teman. Itu juga ada Rafa. Nah, ini aku ngangkut-ngangkutin dulu makanannya deh. Tapi untuk nasinya kebetulan ini belum matang ya teman-teman. Nah, dan ini aku mau nyari dulu belimbing wuluh buat bikin sambal. Pokoknya aku tuh ketagihan banget sama sambal barunya Umi. Nah, ini tuh sambal belimbing wuluh. Biasanya aku kalau di rumah atau di kampung itu tuh nggak pernah bikin sambal belimbing wuluh. Malahan belimbing wuluh itu suka mubazir gitu loh teman-teman. Jadi kan banyak banget buahnya, kadang brentet gitu dari atas sampai bawah. Nah, itu tuh suka dibuang-buangin karena emang gak ada yang suka, kecuali ada orang yang minta. Nah, baru terserah deh mau metik semuanya juga nggak apa-apa, yang penting petik aja gitu, petik sendiri ya. Nah, dan ini untuk sambalnya ini tuh enak banget nih buat teman-teman semua, wajib dicoba ya. Ini untuk sambalnya ini resep terbaru nih ibu mertua. Jadi sambalnya itu cukup pakai cabe, terus ada terasi, ada garam, mecin, gula dikit ya. Terus apa ya, di sini ada tambahan belimbing wuluhnya. Ini tuh bener-bener seger banget. Nah, dan ini
Makannya tuh sederhana loh teman-teman, di sini cuman ada lalapan, sambal, sama tumis nangka muda campur ikan teri, terus ada ikan asinnya juga. Udah nih makan kayak gini aja tuh udah apa ya, alhamdulillah banget, ini nikmat. Nah aku tuh udah 2 kali Aku makan. lupa lagi tanggalnya, tapi sebelum ini, nah itu tuh aku makan banyak banget ya teman-teman. Padahal nggak ada apa-apa, cuman kayak gini aja. Tapi ya alhamdulillah kayak gini juga kita masih bisa makan ya teman-teman, dibanding orang-orang yang kelaparan itu. Kadang aku suka apa ya, ya Allah kayak nggak bersyukur aja gitu ya nih, kita masih dikasih makan enak nih. Pokoknya makan sama apapun, selagi Allah masih kasih lidah kita enak, makan apa aja ya disyukurin aja ya teman-teman. Kadang kan makan sama yang enak-enak aja, sama apapun itu, tapi kalau lidahnya sama Allah dikasih nggak enak ya tetap aja nggak enak. Nah makanya nih kita bersyukur banget ya, walaupun makan seadanya kayak gini, tapi lidah kita tuh masih tetap dikasih kenikmatan sama Allah. Nah teman-teman, di sini aku mau lanjut aja makan. Nih kita makannya bertiga, biasanya berempat. Tapi yang satunya nggak bisa, katanya kalau malam-malam nggak bisa ikut makan bareng kecuali kalau siang. Ya udahlah, nanti kita bikin rencananya siang-siang ya, jangan malam terus. Dan untuk makan malam itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman, apalagi bagi yang masih pada diet. Pokoknya makan itu harus di bawah jam 5, udah nggak boleh makan nasi atau yang makan yang berat-berat lagi kayak gini kalau udah di atas jam 5. Cuman ya namanya kita gitu, udah pasti ngeyel dong, kita tuh nggak sepenuhnya nurut ya teman-teman. Nah dan ini juga kita makan gak enak ya, cuman bertiga aja kayak gini. Nah ini ada anak-anak kecilnya juga sih pada ikutan teman-teman. Dan ini aku mau lanjut dulu buat makan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.